Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Sangrila Putri dengan NIM 230201505. Di sini saya akan melakukan tutorial untuk Accurate Online untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Komputer Akuntansi dengan dosen pendamping Bapak Tamul. Baik, di sini teman-teman bisa langsung buka Google Chrome-nya, cari saja di website Accurate Online ya, Accurate Online. Dan di sini banyak sekali Accurate Online-nya, dan jangan lupa untuk menggunakan menggunakan modulnya yang masing-masing ya. Baik, selanjutnya saya akan em, mengisi database dari perusahaan. Namanya adalah PT Smart Counting, kategori usahanya distributor, bidang usahanya lainnya dengan nomor teleponnya dengan faksimilinya. Ini sesuai dengan modulnya ya. Ada modulnya sesuai dengan modulnya yang teman-teman pegang. Baik, selanjutnya ada email. Emailnya ini dari modulnya. Dan dan di tanggal mulai datanya bisa di teman-teman ini periodenya Desember Januari. Langsung kita bagian ke alamat. Alamatnya juga sesuai dengan ininya teman-teman ya, modul yang teman-teman pegang. Di sini alamatnya jalannya Jalan Semampir Ujung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Negara Indonesia dengan kode posnya 60155. Kodenya sudah ada di eh, modulnya masing-masing ya. Baik, selanjutnya kita langsung ke pengaturan, klik preferensi. Oh ya, maaf, ini kita simpan dulu ya. Ini kita simpan dulu. Baik, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung ke pengaturan, preferensi. Nah, kita langsung ke fitur. Nah, di bagian fitur ini perlu kita centang. Jadi kenapa kita centang untuk multimatawan? Karena ada di selanjutnya itu kan lengkapi fitur sesuai dengan kebijakan akuntansi pada perusahaan Anda. Kebijakan akuntansi fitur dasarnya itu yang pertama, beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Berarti ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan multi mata uang dari Singapura. Nah, karena di sini di modulnya masih ada yang menggunakan mata uang Singapura, maka kita centang di multi mata uang. Tapi kalau misalkan mata uangnya masih memakai Indonesia, mata uang Indonesia, berarti di sininya di non centangkan. Nah, yang kedua itu ada pajaknya. Nah, yang kedua, perusahaan adalah penguasa hak kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Berarti dalam berarti pengusaha masih akan membayar pajak, jadi pajaknya di sini kita centang.
Dan yang ketiga, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Berarti kita butuh pencatatan aset. Ya, kita butuh pencatatan aset dan di sini kira kita centang saja ya. Baik, kita lanjut ke fitur penjualan. Di penjualan itu yang pertama itu penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Nah, berarti artinya perusahaan masih menggunakan penawaran dan pesanan penjualan. Berarti kita centang ya teman-teman. Yang kedua, retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat. Berarti retur penjualannya kita aktifkan. Berarti di penjualan berarti penjualan mengakui ada retur atau ada kecatatan dari produk kita, produk perusahaan tersebut. Berarti retur penjualannya kita centang ya. Kita lanjut ke yang nomor bagian ketiga. Perusahaan menghitung dan membayar komisi saleman. Nah, nih, tenaga penjual salesman. Jadi perusahaan juga menggunakan tenaga penjual gitu ya. Yang dimana perusahaan akan membayar komisinya kepada tenaga penjual tersebut. Centang saja. Ini kita centang ya teman-teman. Yang kemudian ada perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Nih, jasa pengiriman kita centang. Kemudian yang kelima, perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan bagi pelanggan. Berarti ada syarat pembayaran di setiap perusahaan melakukan penjualan. Jadi ada jadi ada 5 fitur perusahaan yang akan digunakan: penawaran dan pesanan penjualan, retur penjualan, penyesuaian penyesuaian harga dan diskon, tenaga penjual salesman. Berarti fitur yang lainnya itu kita centang saja. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ini saja. Penawaran dan pesanan penjualan, retur penjualan, tenaga penjual atau salesman, jasa pengiriman, syarat, dan pembayarannya. Baik, kalau udah kita pembelian. Baik, bagi-bagi. Berarti di bagian pembelian, ini bacanya dipegang dengan modul kalian ya. Pembelian. Yang pertama, bagian accounting membuat PO atau purchase order. Nah, bagian pesanan pembelian kita centang. Daftar harga pemasok kita karena kita ada proses pembelian, jadi daftar harga pemasok itu kita centang saja ya. Biaya pembelian dan pemasok lainnya juga kita centang. Baik, selanjutnya ada di persediaan. Nah, di persediaan itu bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian. Yang kedua ada gudang yang dimiliki perusahaan, 2 gudang yaitu depan dan belakang. Berarti multi gudangnya kita
kita checklist. Perusahaan memilih yang ketiga, perusahaan memiliki kegiatan memproduksi merakit barang. Berarti multi satuan barang. Berarti di bagian persediaan ini kita centang semuanya ya teman-teman. Kalau sudah kita simpan. Dah, untuk fitur-fitur akuntansi, kebijakan akuntansinya kita sudah, ini tergantung dengan perusahaan ya teman-teman. Eh, Tergantung dari kebijakan perusahaannya masing-masing. Kalau misalkan perusahaannya masing-masing memang memperbolehkan memakai itu, berarti kita centang. Tapi kalau tidak atau kita mau mencentangnya juga tidak apa-apa. Baik, itu berarti kembali ke akuntansinya masing-masing. Oke, langkah selanjutnya kita akan lihat ke bagian mata uang. Dan tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa perusahaan yang masih memakai mata uang Singapura. Nah, kita akan ubah di akhirat ini menjadi apa sih namanya eh, mata uang Singapura. Kita coba cek. Kita ada di perusahaan. Baik, kita klik di perusahaan, kita cek di mata uang. Nah, kita tambahan SGD. Nah, di sini sudah ada dua mata uang Indonesia dan dolar dari Singapura. Oke, kita klik lagi perusahaan. Kita gunakan pajak. Pajak bertambah nih. Kita sudah ada pajaknya 11%. Baik, selanjutnya kita akan persiapan data perusahaan. Oke. Selanjutnya kita akan ke impor daftar akun. Kita buka di buku besar.
Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di algoritma. Nah, di sini itu ada pengaturan. Pengaturan itu berguna untuk seperti kita untuk membuat database perusahaan, alamat perusahaan, gitu-gitu. Nah, Nah, ini tuh perusahaan. Nah, di sini tuh di dalam perusahaan itu ada mata uang, pajak, syarat pembayaran, pengiriman, dan segala macam. Di sini juga kita bisa membuat gaji atau tunjangan untuk karyawan, dan ini nama-nama untuk karyawan, dan ini dari mata uang, pajak, kita bisa membuatnya dari fitur-fitur perusahaan ini. Nah, selanjutnya di sini ada buku besar. Nah, buku besar ini adalah pencatatan. Ada akun perkiraan, pencatatan beban, pencatatan gaji, jurnal umum. Nah, di sini kita bisa membuatnya di bagian buku besar sini. Gitu. Bisa penyesuaian akhir bulan, kalian juga bisa pakai jurnal umum yang ada di buku besar ini. Di sini ada history akun juga. Dan di sini juga ada kas dan bank. Di sini pembayaran, penerimaan, transfer bank, dan di sini dimasukkan saja ada rekening korannya juga. Di sini ada penjualan. Di sini ada faktur penjualan, penawaran penjualan, dan di sini ada pembelian. Pesanan pembelian, penerimaan barang, ini kita masukkan saja di sini. Selanjutnya ada persediaan, permintaan barang, pemindahan barang. Di sini yang ada di gudang, misalkan ada permintaan barang dari customer, itu bisa ditaruh di persediaan permintaan barang. Dan di sini juga ada aset tetapnya, ada kategori aset, pindah aset, dan di sini ada smart text ya. Selanjutnya di sini ada daftar laporan. Yang terakhir ada daftar laporan, dan daftar laporan juga memudahkan kita untuk mengambil laporan-laporan gitu secara otomatis kalau kita sudah menginput dari fitur-fitur tersebut gitu. Nah, misalkan ada laba ruginya, laba rugi multi, dan lain-lainnya di sini. Kalau kita sudah semua mengakses fitur-fitur yang ada di sini, nah ini nanti akan berubah menjadi seperti ini. Memudahkan kita, oke? Okay? Oke, itu tadi yang penjelasan untuk fitur-fitur yang ada di Accurate Online. Atau lebih lengkapnya teman-teman bisa praktek langsung atau baca langsung di modulnya ya. Baik, selanjutnya kita akan persiapan data perusahaan. Teman-teman bisa ke buku besar, akun perkiraan. Nah, pilih bagian yang hijau ini nih teman-teman. Nah, teman-teman pilih import data.
Baik, mohon maaf tadi ada kesalahan. Baik, selanjutnya kita harus ekspor file dulu. Filenya yang sudah digunakan, yang ada di kalau kalian belum kalau kalian belum punya kalau kalian belum punya template Excel-nya, di sini ada contoh filenya. Karena aku sudah punya, jadi aku tinggal download saja. Aku tinggal masukkan saja dia. Untuk pemetaan kolom data, ini teman-teman lewatin saja ya. Lanjutkan. Nah, ini konfirmasi impor data nih, teman-teman. Jangan lupa lakukan update data, jadi harus dicentang. Lanjutkan. Kita lanjutkan ke impor data. Nah, di sini ada 70 data berhasil diproses, berarti tidak ada data yang gagal. Kalau misalkan ada data yang gagal, berarti biasanya nanti ada keterangannya datanya gagal. Ada berapanya yang data berapa yang gagal gitu. Baik, selanjutnya kita tutup. Dan ini dia. Daftar akun sudah selesai. Selesainya kita langsung ke daftar pelanggan. Untuk daftar pelanggan ini teman-teman cari di menu penjualan. Pelanggan itu ada di menu penjualan. Teman-teman pilih mana pelanggan. Kemudian pilih yang bagian hijau ini. Nah, kan belum ada. Nah, caranya itu sama seperti impor data akun Excel yang tadi. Bagi pemetaan, kita lanjutkan saja. Habis itu kita aktif. Jadi selalu lakukan update data-data supaya jika ada data yang sama bisa diupdate lagi base-nya ya. Baik, ada data 6 data berhasil diproses.
Ya, itu tadi cara untuk mengimpor pelanggan. Nih, dan teman-teman kalau misalkan teman-teman mau manual itu teman-teman bisa bikin ini namanya siapa, ID pelanggan berapa, kategorinya berapa. Ini yang manual ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan proses impor daftar pemasok. Teman-teman pilih pembelian, pilih pemasok, pemasok. Teman-teman klik yang warna hijau. Habis itu pilih dari Excel. Untuk caranya ini step by stepnya juga sama kayak yang tadi sebelumnya. Nah, untuk daftar pemasok kita unggah. Kita klik lanjutkan. Jangan lupa lakukan update data simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Centang ya. Kalau sudah kita klik lanjutkan proses untuk mengimpor. Baik, ada 6 data yang berhasil. Berarti ini sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengimpor data barang. Kita bagian persediaan. Nah, kita klik kategori barangnya dulu. Kita lihat dulu di sini. Masih umum ya. Kita coba tambahkan kursi. Terus meja. Kita tambahkan juga di gudang depan dan gudang belakang. Nah, kita ke persediaan. Pilih bagian gudang. Hanya ada gudang utama. Kita edit jadi gudang depan. Dan kita tambahkan juga belakang. Nah, kalau sudah,
Sebelum teman-teman step barang, impor barang, kita tambahkan dulu kategori persediaannya sama gudangnya ya. Kalau sudah, kita akan mengimpor barang-barang dan jasa. Teman-teman bagian kepersediaan, pilih barang dan jasa. Kalau udah pilih tombol hijau ini, nah kita impor impor data yang Excel. Untuk caranya sama yang kayak tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman belum punya formatnya, contoh file ini di download dulu. Oke. Daftar barang. Nah, tinggal kita unggah. Nah, ini pemetaan kolom data. Kita lanjutkan saja. Nah, jangan lupa untuk teman-teman lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Kita centang ya, teman-teman. Nah, lanjutkan. Nah, ini sedang mengimpor data. Nah, ada 12 data berhasil diproses. Baik. Baik, jika sudah kita hapuskan dulu ini. Selanjutnya kita ke bagian aset tetap. Kita ke aset tetap, teman-teman. Baik, teman-teman, maaf tadi ada kesalahan. Lanjut. Setelah itu kita langsung ke bagian aset tetap. Kita sini aset tetap. Nah, setelah itu kita pilih tombol hijau ini. Belum ada data. Step by stepnya sama seperti yang kayak tadi.
Kita unggah. Nah ini, situ kita unggah. Pemetaan kita lanjutkan. Nah ini dia, konfirmasi data nih. Di sini konfirmasi datanya. Tidak ada bagian update yang dicentang itu, kita langsung lanjutkan impor datanya. Oke. Oh, satu data berhasil, tiga data gagal diproses. Ini data gagal yang teman. Kita sedang mengimpor barang tuh. Oke. Baik, selanjutnya kita akan melakukan proses akhir bulan. Ini yang terakhir. Ini sama seperti jurnal penutup, kita tutup dulu tahun 2022. Teman-teman bisa langsung di perusahaan, terus pilih di proses akhir bulan. Nah, pilih Desember 2022. Kita sesuaikan pakai Singapura dolarnya, rate-nya 9.800. Oke, langsung kita simpan. Oke, kita sudah selesai. Cara kita klik neraca Indo Kontrol. Nah, nih neraca Indo Kontrolnya nih. Nah, disinilah kita untuk bisa melihat neraca laba ruginya gitu ya teman-teman. Oke, untuk pembelajaran kita tutorial untuk modul satu yaitu database perusahaan kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika terbanyak kekurangan dalam video ini, banyak sekali yang di pause-pause, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.